Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan aplikasi AKS Makom tentang transaksi bendahara. Transaksi bendahara ini jadi modul bendahara bagaimana mengelola penerimaan dan pengeluaran sehingga nanti ada output BKU, kas tunai, kas bank, dan laporan realisasi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana cara menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Dan maka untuk bisa melakukan proses transaksi penerimaan dan pengeluaran, syaratnya RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran itu sudah harus disusun terlebih dahulu. Kita coba masuk ke modul bendahara ya. Ini syarat utama untuk bisa melakukan perekaman transaksi adalah rencana, ini yang di menu RKAS, rencana kegiatan dan anggaran itu sudah tersusun. Jadi tanpa RKAS ini maka proses perekaman transaksi tidak bisa dilakukan ya. Jadi ini kita sudah punya ya, sudah punya rencana pendapatan hingga detail, ada nominalnya, dan rencana belanja juga sudah detail sampai ada nominal-nominal. Nah, setelah kita sudah merekam RKAS, maka kita baru bisa melakukan perekaman transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran. Nah, ini kami sedikit pelan ya untuk transaksi karena di sini sangat penting atau sangat menentukan bagaimana report yang nanti akan keluar ya setelah perekaman transaksi. Jadi benar tidaknya laporan ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan jenis transaksi yang direkam. Ini saya hapus dulu ya. Jadi kosong, transaksinya kosong. Untuk merekam transaksi kita klik ke menu transaksi, kemudian rekam transaksi. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk merekam transaksi, kita harus memilih kategori transaksi yang akan kita rekam terlebih dahulu. Sehingga nantinya arus dari transaksi kita itu akan outputnya itu nanti benar. Nah, ini ada yang harus kita pilih. Yang pertama kali adalah mode kas. Jadi di sini ada 3 pilihan: transaksi tunai, transaksi bank, pergeseran uang bank. Ini saya yakin untuk yang sudah familiar dengan pengelolaan keuangan ini sudah paham ya. Tapi mungkin bagi yang baru ini kami jelaskan. Transaksi tunai adalah transaksi yang dilakukan secara tunai, baik itu penerimaan tunai ataupun pengeluaran tunai. Misalnya bendahara menerima uang tunai dari pengelola pembayaran atau dari teller ya, maka ini dibayarkan secara tunai, maka ini kita pilih transaksi tunai. Atau kita membelanjakan sesuatu, belanja barang yang kita bayarkan atau keluarkan dari uang yang kita pegang, sehingga kita pilih transaksi tunai. Kemudian yang transaksi bank adalah penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan dengan mempengaruhi rekening bank. Misalnya kita ada siswa yang membayar melalui transaksi melalui transfer ya, masuk ke bank, masuk ke rekening, maka nanti kita pilihnya transaksi bank. Jadi siswa membayar transfer ke bank, nanti teller itu memproses penerimaan di modul tellernya. Nah, maka nanti ketika teller setor ke bendahara, maka uangnya tidak ada secara tunai, tapi dilaporkan bahwa ini adalah penerimaan di bank. Maka nanti bendahara dalam membukukan pun transaksinya jenisnya transaksi bank. Begitu juga ketika bendahara mengeluarkan uang, pengeluaran belanja, tapi dilakukan melalui transfer dari uang yang ada di rekening, maka ini juga transaksi bank. Kemudian yang ketiga, pergeseran uang bank. Ini juga perlu perhatian terutama bagi yang baru dalam pengelolaan keuangan. PU atau pergeseran uang bank itu apa sih? Pergeseran uang bank adalah
contohnya misalnya penarikan atau setoran ke bank. Jadi dia mempengaruhi kas tunai atau kas bank, tapi tidak mempengaruhi saldo BKU. Hanya tarik sama setor saja. Misalnya bendahara baru menerima setoran dari teller, kemudian transaksikan ke tunai misalnya. Diterima secara tunai misalnya 100 juta. Nah, kemudian karena uang 100 juta ini tidak terpakai semuanya untuk keperluan sehari-hari, maka bendahara memutuskan untuk menyetorkan 50 juta ke bank. Maka nanti jenis transaksinya adalah pergeseran uang bank. Jadi nanti setor ke bank gitu. Jadi ini maksudnya pergeseran uang bank adalah ini ada dua jenis nanti, ada proses setor ke bank atau mengambil dari bank atau tarik tunai. Kita pilih misalnya yang transaksi tunai, ini bisa berupa penerimaan tunai, bisa berupa pengeluaran tunai, dan bisa berupa non anggaran. Ini kalau untuk penerimaan tunai saya kira sudah paham, pengeluaran tunai juga saya kira sudah paham. Sekarang yang non anggaran mungkin ya. Non anggaran itu apa? Non anggaran itu adalah belanja penerimaan ataupun pengeluaran yang tidak mempengaruhi anggaran, yang tidak mempengaruhi rencana anggaran di RKAS itu ya. Contohnya apa? Misalnya bendahara itu pinjam uang ke pihak ketiga karena misalnya belum punya dana untuk operasional atau belanja kegiatan, sehingga bendahara itu pinjam ke koperasi atau pinjam ke pihak ketiga, maka ini nanti transaksinya non anggaran. Dia nanti akan mempengaruhi kas, tetap akan mempengaruhi kas BKU, kas tunai, kas bank ya. Cuma dia tidak mempengaruhi realisasi anggaran. Sementara kalau penerimaan tunai dan pengeluaran tunai ini akan mempengaruhi realisasi anggaran. Ya. Kita penerimaan tunai, contohnya dulu. Nah, ini penerimaan tunai ini juga ada beberapa jenis. Bisa penerimaan ke tunai, ya, misalnya yaitu teller setor secara tunai ke bendahara. Kemudian bisa berupa pungutan pajak tunai, misalnya bendahara harus membayar pajak atau memungut pajak, maka ketika bendahara ini memungut pajak dari wajib pajak dan itu dibayarkan secara tunai, maka nanti dibukukan melalui transaksi pungutan pajak tunai ini, dan nanti ini akan mempengaruhi di buku pembantu pajak. Kemudian pengembalian belanja tunai, ini merupakan sebuah penerimaan bendahara, karena pengembalian belanja tunai ini adalah pengembalian atau sisa kegiatan yang sudah terlanjur dikeluarkan sebelumnya. Misalnya pada periode sebelumnya bendahara sudah memberikan uang untuk kegiatan sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan, panitia misalnya atau pelaksana kegiatan itu hanya habis 4 juta. Nah, sisa 1 juta ini dikembalikan ke bendahara karena tidak terpakai. Nah, maka transaksinya adalah pengembalian belanja tunai. Nah, nanti ini akan mengurangi realisasi belanja yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh bendahara. Ini contohnya. Nah, saya kembali ke yang bank, ini juga sama ya, hanya ini beda ini saja, non anggaran termasuk ini penerimaan bank, pengeluaran bank, non anggaran bank. Penjelasannya sama dengan yang tunai, hanya ini adalah ketika kasnya terjadi di bank. Sama ya, pengembalian belanja bank. Nah, ini mungkin yang selanjutnya saya ke non anggaran, misalnya tunai aja ya. Tunai saya pilih non anggaran. Nah, jenis-jenis non anggaran apa saja? Nah, di sini untuk jenis transaksi yang masuk kategori non anggaran ini bisa berupa penerimaan hutang pihak ketiga tunai. Karena transaksinya tunai, maka ini tunai semuanya. Nanti kalau bank, nanti juga ke bank. Nah, penerimaan hutang pihak ketiga maksudnya apa? Misalnya kita hutang ke
ke koperasi atau ke pihak ketiga dan kita menerima uang. Nah, maka di sini kita pilih kategori penerimaan hutang pihak ketiga. Lalu apa bedanya dengan penerimaan tunai? Nah, bedanya dengan penerimaan tunai itu kalau penerimaan tunai merupakan penerimaan yang ada di rencana penganggaran. Misalnya terima dana SOP dari teller itu ada di rencana anggaran. Tapi kalau penerimaan hutang ini tidak terdapat dalam rencana anggaran. Sehingga karena kita nanti ada kewajiban untuk mengembalikan. Nah, kemudian ini penerimaan hutang ini nanti akan mempengaruhi penambahan kas ya, baik di PKU atau kas tunai. Nah, kemudian yang kedua yang masuk kategori non-anggaran adalah pembayaran hutang pada pihak ketiga. Ini lawannya penerimaan ya. Ketika penerimaan kita menerima hutang, tapi ketika kita membayar hutang kita, maka kita pilih kategori pembayaran hutang pada pihak ketiga. Ini juga sama, tidak mempengaruhi realisasi anggaran, tapi nanti akan mempengaruhi kas. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga ini pengeluaran piutang kepada pihak ketiga. Pengeluaran piutang kepada pihak ketiga ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara karena ada pihak ketiga yang hutang kepada bendahara. Misalnya ada pegawai yang bond ya, gasbon kepada bendahara. Nah, maka bendahara mentransaksikan dengan jenis pengeluaran piutang kepada pihak ketiga ini, dan ini nanti akan mengurangi kas ya, tapi tidak akan mempengaruhi realisasi anggaran. Nah, untuk transaksi ini nanti juga akan tercatat ya, akan hutang di dashboard itu ada monitoring hutang berapa, piutang berapa. Nah, yang keempat pada non anggaran ini adalah pengembalian piutang kepada pihak ketiga. Pengembalian piutang ini artinya adalah ketika kita memberikan hutangan kepada pegawai misalnya, kemudian pegawai membayar kepada kita atau membayar hutangnya kepada kita, maka nanti kita pengembalian piutang kepada pihak ketiga. Jadi ini maksudnya pengembalian piutang oleh pihak ketiga ya. Nah, ini nanti kami perbaiki. Nah, ini jenis-jenis non anggaran ini adalah jenis-jenis transaksi yang tidak mempengaruhi realisasi, tapi nanti akan mempengaruhi kas. Nah, ini untuk non anggaran. Kami kembali ke yang sebelumnya, PU Bank yang belum kami jelaskan. Jadi PU Bank atau pergeseran uang bank adalah transaksi perpindahan uang yang dari tunai ke bank atau sebaliknya dari bank ke tunai. Kita pilih pergeseran uang bank lagi. Nah, ini kita pilih transaksi PU Bank ini berupa setor ke bank atau tarik tunai. Nah, setor ke bank artinya ketika uang tunai yang ada di bendahara disetorkan atau dimasukkan ke rekening. Sebaliknya ketika uang yang ada di bank diambil untuk mengisi kas tunai, maka ini di sini transaksinya tarik tunai. Nah, ini penjelasan terkait dengan filter kategorisasi transaksi. Kita sekarang contoh ya, mungkin ya, transaksi tunai. Misalnya penerimaan, kita dari penerimaan dulu, penerimaan, kita klik lanjut. Nah, untuk penerimaan kita harus memilih akun ya, akun yang sudah disusun di RKAS bahwa ini masuk kategori penerimaan akun yang mana pada RKAS. Ini misalnya penerimaan SOP misalnya ya. Nah, penerimaan SOP ini saya buat Juli saja ya. Misalnya tanggal 25 Juli jumlahnya berapa? 10 juta misalnya. Ini bisa diedit ya. Penerimaan SOP misalnya kelas 10 misalnya. Ini untuk bukti bisa custom juga ya, silakan bisa diedit. Ini untuk nominal rupiah tanpa titik. Kemudian kita simpan.
Ini kita sudah punya satu transaksi berupa penerimaan sebesar 10 juta. Kemudian misalnya penerimaan lagi ya, misalnya penerimaan lagi, tunai lagi, misalnya, tapi jenisnya berbeda atau akunnya berbeda. Misalnya ini uang kegiatan, tanggalnya masih tak buat Juli saja. Uang kegiatan terima, ini misalnya sebesar 75 juta misalnya. Ini udah ada dua transaksi penerimaan. Nah kemudian misalnya kemudian ada belanja ya, setelah terima kemudian bendahara perlu mengeluarkan uang untuk belanja, maka transaksinya ini masih tunai misalnya ya, ini masih tunai, transaksi tunai, kemudian pengeluaran tunai, jadi transaksinya belanja tunai. Lanjut. Nah untuk belanja pun kita harus pilih akun yang mana yang kita belanjakan. Misalnya inilah ya, misalnya beli konsumsi ya, konsumsi workshop misalnya. Ini tanggalnya masih tak buat Juli aja. Ini nanti kita lihat di kas Julinya. Misalnya 2 juta. Nah ini untuk transaksi yang berupa pengeluaran, nanti ada tambahan input yang harus diisi, yaitu penerima uang dan jabatan penerima uang. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya agar setelah kita rekam transaksi, kita juga bisa sekaligus cetak kwitansi. Misalnya ya, misalnya ini namanya pemilik catering misalnya ya, pemilik catering ini misalnya jabatannya apa ya, direktur lah ya atau apa, kita simpan. Oh, ini tadi bulan Juli ya, ada ya, belanja konsumsi 2 juta. Nah ini untuk belanja, untuk pengeluaran, maka kita bisa cetak kwitansi di sini. Ya, ada tombol cetak kwitansi, sehingga bendahara ketika mengeluarkan nanti tinggal cetak, kemudian tanda tangankan kepada penerima. Nah, kemudian transaksi yang lain, ini setelah tanggal 25, 26 menerima uang, kemudian bendahara misalnya memasukkan uang ini, sebagian uang kas tunai ini ke bank. Misalnya ini yang 30 disetorkan ke bank. Ini di tanggal, berarti ini PU bank ya, pergeseran uang bank, ini setor ke bank. Nah, store ke bank misalnya 30 juta. Ini tanggalnya Juli. Misalnya di store-nya tanggal ini 28 misalnya ya. Store ke bank. Nah, untuk store ke bank ini tidak ada inputan ini ya, karena ini tidak ada kwitansinya. Nah, ini kita sudah, ini ada untuk PU bank, maka di kasnya ini nanti di debit kredit ya, karena tidak mempengaruhi kas, tapi dia nanti hanya akan mempengaruhi kas tunai atau kas bank. Kita coba lihat untuk sementara kita lihat di pembukuannya ya, bulan Juli. Nah, ini kita coba cetak. Ini jadi pembukuan Juli, terima SOP 10 juta, terima uang kegiatan 75 juta, kemudian tadi ada belanja konsumsi kegiatan 2 juta dan store ke tunai ke bank. Di sini in out ya, karena ini PKU. Tapi di bawahnya ada penjelasan dari kas 83 juta terdiri dari kas tunai 53 dan kas bank 30 juta. Nah, kita coba lihat di buku banknya misalnya. Di buku banknya.
Nah, ini hanya ada tadi setoran 30 juta. Karena tadi yang di PU bank kan atau di store ke bank itu 30 juta saldonya. Nah, ini juga di kas tunai. Kita lihat di kas tunai tinggal 53 juta karena tadi kita setorkan ke bank 30 juta. Jadi di kas tunai itu ditambah kas bank sama dengan BKU ya. Nah, coba lihat juga realisasinya. Ini realisasi ada bulanan, ada total ya. Ini bulanan misalnya bulan Juli. Ini kita lihat tadi dapat SOP 10 juta dan dapat uang kegiatan 75 juta. Sehingga total pendapatan 85 juta. Sedangkan untuk belanja baru ada 2 juta ya. Nah, ini untuk transaksi. Kemudian transaksi yang tidak mempengaruhi realisasi anggaran atau non anggaran ya, kita contohkan yang tadi seperti hutang atau piutang. Misalnya setelah kita menerima dari teller ya, kemudian ada pegawai yang hutang ya, ada pegawai yang hutang. Kita contohkan misalnya ada pegawai yang hutang ke bendahara, hutangnya secara tunai ya, secara tunai misalnya, maaf ini non anggaran harusnya, berarti pengeluaran piutang. Kalau ada pegawai yang hutang, ini adalah pengeluaran piutang. Kita lanjut. Nah, hutangnya berapa? Misalnya 500.000 di bulan Juli saja ya, di bulan Juli ini misalnya tanggal ini penerimanya siapa, misalnya Iwan, KW, simpan. Nah, ketika ada piutang atau ada pegawai yang hutang kepada bendahara, ini tetap akan mempengaruhi kas ya. Jadi kasnya berkurang, tapi nanti di monitoring di sini akan ada monitoring bahwa bendahara itu punya piutang sebesar yang ditransaksikan. Di sini 500.000. Begitu juga ketika bendahara itu hutang kepada pihak ketiga. Misalnya di bulan Agustus karena perlu pembiayaan besar misalnya ya, bendahara hutang ke koperasi misalnya. Transaksi tunai non anggaran ya. Penerimaan hutang misalnya. Jadi bendahara hutang kepada koperasi. Juli saja ya, Juli saja. Misalnya karena butuh dana besar, hutang 100 juta. Nah, kita simpan. Nah, ini berarti karena hutang, ini akan mempengaruhi pemasukan atau penerimaan oleh bendahara. Kita lihat di dashboard. Nah, ini akan ada monitoringnya juga, bahwa bendahara punya piutang 500.000 kepada pegawai, tapi punya hutang 100 juta ya kepada koperasi atau pada pihak ketiga. Nah, nanti juga akan ada penjelasannya di neraca. Tapi yang hutang sama piutang tidak akan mempengaruhi laporan realisasi di sini karena itu adalah transaksi non anggaran. Kemudian yang mungkin perlu dicontohkan lagi, kayaknya contohnya sudah semua ya. Pergeseran uang bank sudah, anggaran sudah ya. Kayaknya ini jenis transaksinya ya untuk rekaman transaksi. Kemudian yang kedua, bahwa penerimaan yang berbasis anggaran itu nanti juga bisa dilakukan dengan sistem memproses setoran dari teller ya. Setoran dari teller ini misalnya saya batalkan dulu ya. Ini misalnya tanggal 20 Oktober 1815 ya.
Ini kan belum ada penerimaan di Oktober. Di Oktober belum ada penerimaan. Nah, nanti ketika bendahara itu memproses setoran, ini nanti videonya, tutorialnya ada di tutorial tentang sistem setor bendahara ya. Itu nanti akan langsung masuk ke transaksi ya. Ini. Jadi akan sudah seolah-olah dia merekam transaksi. Kita coba proses. Nah, coba lihat. Nah, ini. Tadi ya. Jadi untuk perekaman transaksi bisa dilakukan dari transaksi ini, tapi apabila teller atau admin itu melakukan proses store dan bendahara melakukan proses terima di sini, proses terima di sini itu akan otomatis masuk ke dalam transaksi. Jadi jangan, kalau sudah diproses dari sini, itu tidak lagi perlu direkam secara manual lewat sini, nanti jadinya double, maka cukup salah satu. Tapi apabila sistem store teller ini belum difungsikan atau belum dijalankan, ini juga tidak masalah, karena kita tetap bisa melakukan perekaman secara manual lewat sini. Misalnya terima SOP sejumlah sekian, nah gitu. Dan nanti pilih akunnya juga. Itu barangkali untuk tutorial bagaimana melakukan perekaman transaksi pada modul bendahara, baik itu yang sifatnya tunai maupun bank, atau yang sifatnya anggaran maupun non-anggaran, atau termasuk PU bank, sehingga arus kas itu akan lari dengan semestinya ya ketika kita benar memilih jenis transaksinya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.